Coba ente pikir. Setiap tanggal tua begini, singgasana sepi. Masa cuma ada 2 pejabat yang hadir di sini? Sangat memalukan. Coba ente bayangkan. Hei, ngapain pada lihat ke atas? Kan tadi Tuan yang menyuruh Ana membayangkan. Kalau lagi ngebayangin kan, enaknya sambil lihat ke atas, Tuan. Lebih resep. Ya ampun, ada 2 pejabat aja bego-bego begini. Ana nggak bego, Tuan. Ana kan nggak ikutan lihat ke atas. Ente lihat ke atas sama lihat ke bawah, tetap aja bego. Serba salah deh. Perdana Menteri, tolong sekarang ente jelaskan. Kemana para pejabat lainnya? Kemana itu si Ali Nujum dan Panglima? Maaf, Tuanku Sultan Mahdad. Menurut keterangan dari staf Departemen Keamanan, Panglima Perang sedang inspeksi ke beberapa daerah. Konon kabarnya, di beberapa daerah ada pemberontakan kecil. Ya, semacam letupan-letupan kecil yang tidak mendukung Tuanku Sultan Mahdad menjadi raja di kerajaan Mujarab ini. Tapi belum ada bom kan? Yang Ana dengar belum, Tuan. Tapi kalau ancaman bom banyak, Tuan. Nah, terus Ali Nujum kemana? Kalau ahli nujum, Ana nggak tahu, Tuan. Sebab Ana nggak akrab sama ahli nujum. Mungkin Jubir tahu, Tuan. Sebab Jubir teman rempongnya ahli nujum, Tuan. Rempong apaan? Oh, rempong. Tuanku Sultan Mahdad rempongnya nggak tahu. Itu loh, rumpi. Oh, Jubir, Iya, Tuanku. kemana Ali Nujum? Sebenarnya Ana udah tahu lama soal si Ali Nujum, Tuanku. Yang dia suka bolos-bolos nggak kerja di istana, Tuanku. Tapi ya gitu, Tuanku. Ana nggak enak ngomongnya. Ngomong aja. Ngomong aja ya. Tapi Tuanku jangan ngomong-ngomong ya sama si Ali Nujum. Jangan ngadu ya. Ana ini sultan di Mujarab sini. Kenapa ente takut? Iya. Begini, tapi janji jangan ngomong nih ya. Ya, jangan Iya, ngomong. iya. Kalau ngomong ayo. Cewer dong. Bener, jewer ya. Begini, Tuanku. Ana dengar si Ali Nujum sedang ada proyek di luar. Iya, Ana dengar sih partner bisnisnya sama si Soun. Bisnis apa? Nah, itu yang Ana belum tahu, Tuanku. Barangkali si Miun nih, Tuanku, yang tahu. Dia kan CS beratnya si Soun. Miun, Ya, Tuan. Soun bisnis apa? Nah, kalau itu Ana nggak tahu, Tuan. Kalau Ana tahu, pasti Ana ikut, Tuan. Tapi biasanya, Tuan, Soun kalau bisnis nggak ngajak-ngajak Ana, pasti Soun bisnisnya bisnis haram, Tuan. Ali Nujum bisnis haram. Soun, Tuan. Ya tapi kan bisnis dengan Ali Nujum. Kalau itu Ana nggak tahu, Tuan. Mana Ana tahu? Tuan Mono jangan marah-marah begitu dong. Masih untung Ana jawab. Pejabat yang meremehkan pekerjaannya berarti meremehkan Ana sebagai raja di kerajaan Mujarab. Brengsek. Brengsek, Nggak tahu diri. nggak tahu diri. Mentang-mentang rajanya goblok. Mentang-mentang rajanya goblok. Sumpret, Ampun, Tuan. pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk proyeknya di luar demi kepentingan pribadi harus ditindak tegas. Datang ke sini untuk minta data Abu dan keluarga. Jadi tolong diisi selengkap-lengkapnya. Terima kasih, Pak. Awas, itu baknya diisi air. Sudah kosong itu. Awas, kabelmu teriak-teriak itu loh. Ya ampun ya Mama, kita lagi ada tamu yang penting. Tamunya kan bisa ditemuin nanti. Yang penting kerja. Udah, ayo, itu. Nanti masak pakai air apa? Iya. Ambilmu. Maaf ya tuan-tuan, anak-anak saya biar kerja dulu. Nanti setelah itu bisa nemuin tuan-tuan aja ya. Bentar ya. Cuekin kita. Dikacangin Ana. Kalau gitu, Marfuah boleh dong ikutan dalam proyek ini. Untungnya apa buat Subaidah? Marfuah kan bisa disuruh ke sana ke sini. Ya, paling tidak Marfuah nggak akan ngasih tahu sama Tuanku Sultan Mahdad. Tuh kan, katanya kamu janji nggak ngerumpi lagi. Kecuali kalau Marfuah boleh ikutan dalam proyek ini. Ya sudah, kamu boleh ikut. Asik. Tuan Putri, jabatan Marfuah dalam proyek ini apa, Tuan Putri? Apa ya? Terserah kamu deh. Kalau sekretaris proyek udah ada belum, Tuan Putri? Belum ada sih. Kalau gitu, Marfuah jadi sekretaris proyek aja ya. Ya boleh. Kalau sampai proyek ini berhasil, keuntungan Ana
bisa untuk 7 turunan. Kalau begitu Soun, termasuk Ana dong. Ana kan saudara ente. Ente kan nggak terlibat dalam proyek ini. Kalau gitu Soun, Ana ikut dong Soun. Emangnya ente bisa kerja apa? Kok mau main ikut-ikutan aja? Ya kerja apa aja Soun. Jadi asisten ente juga Ana mau Soun. Asisten itu apa? Itu asisten di mana ente pergi, Ana ikut terus Soun yang disuruh-suruh. Tapi akhir-akhirnya juga bayar Soun. Asisten maksud ente? Ya semacam begitulah Soun. Ngomong aja nggak becus mau jadi asisten Ana. Ya udah, ntar Ana rapatkan sama yang punya proyek ini. Soun ngomong-ngomong, yang punya proyek ini siapa sih Soun? Nggak usah nanya, lama-lama nanti ente tahu sendiri. Tapi janji ya, jangan kasih tahu Tuanku Sultan Modot. Suap Jum, suwer Jum, suwer. Iya, oh ya, ontak. Ya udah Jum, kasih tahu dong apaan bisnisnya. Sini anak bisikin. Iya, iya. Kepala lagi sini telinga ente. Sorry. Ya salam, banyak kecoanya. Yang itu Jum. Iya. Gila Cing, duitnya gede dong. Makanya. Jadi anak boleh ikutan dong Jum. Tapi ente bikin surat pengajuan dulu ya. Surat pengajuan. Soal kecil Jum, kecil. Nanti anak kasih referensi untuk menghadap Tuanku Putri Subaidah. Oh ya, jadi anak tinggal tunggu konferensi dari ente ya buat yang Tuan Putri Subaidah ya. Bahlul, referensi. Referensi ya. Iya. Asik, makasih ya Jum. Iya. Thank you Jum. Terima kasih. Girang. Asik. Ini benar-benar menyedihkan. Ini singgasana apa rumah hantu? Ini singgasana, Tuan. Apa Tuan lupa? Ini perumpamaan. Kalau ini rumah hantu, hantunya siapa? Ya mungkin Tuan Sultan Mahdat. Brengsek. Coba ente bayangin. Nggak usah lihat ke atas. Iya. Semakin hari, semakin berkurang pejabat yang hadir di singgasana. Tolong ente jelaskan. Maaf, Tuan Sultan Mahdat. Jangan-jangan Jubir sudah ikut-ikutan juga terlibat bisnis di luar istana ini. Seperti ahli nujum dan panglima, Tuan. Kalau memang benar demikian, berarti tinggal ente harapan Ana satu-satunya. Yang masih setia kepada Ana. Berarti juga cuma Ana satu-satunya pejabat istana yang paling miskin, Tuan Sultan Mahdat. Kenapa demikian? Ya, sebab cuma Ana satu-satunya pejabat yang tidak punya proyek di luar, Tuan. Apakah ente ingin ikut-ikutan bisnis di luar? Menurut Sultan Mahdat bagaimana? Apakah gaji ente masih kurang cukup? Fasilitas kurang? Kesejahteraan kurang? Maaf, Tuan Sultan Mahdat. Ana bersyukur bahwa Ana masih bisa mengabdi pada Tuan Sultan Mahdat. Bagus. Dan Ana akan lebih bersyukur lagi seandainya gaji Ana, fasilitas Ana, kesejahteraan Ana dinaikkan, Tuan. Itu soal gampang. Terima kasih, Tuan. Tapi ada tugas dulu buat ente. Apa, Tuan? Tolong ente selidiki sendiri para pejabat. Bisnis apa yang mereka kerjakan sekarang sebenarnya? Baik, Tuan. Tapi Tuan janji akan menaikkan gaji, fasilitas, dan kesejahteraan Ana. Iya. Maaf, Tuan. Kalau boleh, Ana minta DP-nya sekarang terlebih dahulu, Tuan. Oh, bagus. Ini. Terima kasih, Tuan. Maaf, Tuan. Tolong ditandatangani kwitansinya, Tuan, di atas materai. Oh, Anda terima? Iya, Tuan. Supaya aturan bisnis ini lebih jelas. Maaf, Tuan. Jadi, ente kemana saja pasti bawa kwitansi? Ya, buat jaga-jaga. Siapa tahu ada bisnis mendadak seperti ini. Ya ampun, kayak maklar tanah saja. Coba kamu tanyain dulu urusannya apa? Baik, Tuan Putri. Lama amat sih, gimana mau jadi orang kaya? Saudara Miun. Gimana, Marfuah? Jangan panggil Marfuah. Panggil Ibu Sekretaris Proyek, ya? Ibu Sekretaris Proyek. Iya. Gimana? Ana udah bisa masuk? Belum. Tuan Putri mau tahu dulu apa keperluan ente. Ana tidak bisa bicara sama ente. Ana bicara langsung sama Tuan Putri Jubaidah. Ya sudah, kalau begitu ente tidak bisa masuk. Karena Tuan Putri meminta Ana untuk menanyakan apa keperluan ente. Bilang aja ada pesan dari Soun masalah proyek. Ya? Ya udah, coba Ana bicarakan dulu sama Tuan Putri Subaidah. Nah, begitu dong. Ya udah sana cepat bilang Marfuah.
Ibu sekretaris proyek, ya. Oh iya ya, Ibu sekretaris proyek. Tunggu ya. Jadi juga nih orang kaya. Tuan Putri. Tuan Putri. Ya, Marfua. Situ rupanya. Ada urusan apa dia? Katanya dia bawa pesan dari Suun tentang proyek Tuan Putri. Soun. Oh, dari Soun. Suruh masuk, suruh masuk. Baik, baik. Saudara Miun. Anak masuk sekarang ya. Tunggu dulu. Tuan Putri nanya apa lagi? Tuan Putri sudah mengizinkan ente masuk. Nah, udah, anak masuk sekarang ya. Tunggu dulu. Sebelum ente masuk, ente harus memenuhi prosedur dulu. Prosedur apa lagi? Ente harus membayar uang administrasi dulu. Singkatnya begini. Untuk bisa ketemu sama Tuanku Putri Subaidah, harus melalui perantara. Dan perantara itu harus dibayar. Perantara itu adalah Marfua sebagai sekretaris proyek. Sekarang bayar. Aduh, bilang kita dari tadi kalau minta duit biar anak nggak lama-lama di sini. Hah? Tuh, tuh, ambil tuh, kenyang ente. Orang miskin kalau naruh duit di situ ya. Ya, yang penting duit. Udah, ente masuk. Ya. Tunggu dulu. Aduh, Ente di belakang, Ana di depan. anak suka kalau di belakang. Yuk. Tuan Putri, ini Miun Tuan Putri. Pagi Tuan Putri. Pagi. Masuk, Mel. Makasih Tuan Putri. Main duduk aja. Saya kan disuruh duduk. Suruh masuk, bukan duduk. Makasih Tuan Putri. Katanya disuruh Soun ya? Benar Tuan Putri. Gimana? Ada perkembangan baru dari proyek Zubaidah? Wah, perkembangannya bagus sekali Tuan Putri. Oh ya? Iya. Apa itu? Silakan Tuan Putri baca sendiri. Sehubungan dengan penambahan staf baru dalam proyek Tuan Putri Zubaidah, yaitu Saudara Miun, maka Ana mengajukan anggaran susulan untuk keperluan akomodasi staf baru. Mohon Tuan Putri Subaidah sebagai pemilik proyek menyetujui supaya proyek ini berjalan lancar. Tertanda Soun, Wakil Ketua Pelaksana Proyek. NB, rincian anggaran lihat di halaman berikutnya. Uang transportasi, uang makan, uang saku, uang jajan, uang tak terduga. Tuan Putri tinggal tanda tangan aja. Katanya ada perkembangan bagus. Kok malah minta anggaran lagi sih? Kan bagus Tuan Putri. Ana terlibat dalam proyek ini. Untungnya apa untuk Zubaidah? Orang macam kamu bisanya apa sih? Ana gampang disuruh-suruh Tuan Putri. Paling tidak kita tidak lapor sama Tuan Sultan Modot. Ya sudah, ente boleh ikut. Tapi Zubaidah nggak mau menandatangani ini sebelum ada persetujuan dari ketua pelaksana proyek. Ini minta tanda tangan dulu sama Ali Nucum. Tuan Putri, ongkos uang jajannya dulu dah. Nggak bisa. Aduh, Tuan Putri, saya kan udah keluar modal masuk sini bayar Tuan Putri. Modal. Iya. Nama Abu bin Manjur. Nama ibu. Nawas. Ente tahu nggak nama ya mama siapa? Ya ampun, bayar dulu. Ente matre ya. Anda kalau tidak dibayar kurang ingat. Nah, siapa? Rohanaya. Rohanaya. Ya. Rohanaya. Ya, itu ada bintinya. Ada bintinya itu, ingat? Binti siapa? Binti siapa? Ayo. Bayar dulu. Ente sama saudara sendiri. Binti Marbuata. Binti Marbuata. Ya. Pakai A. Ya, pakai A. Binti Marbuata. Betul itu. Ya. Tempat dan tanggal lahir. Waduh, anak nggak ingat. Nawas. Ente tahu nggak kita lahir di mana, tanggal berapa? Bayar dulu. Ente matre banget. Mendingan aku tanya sama ya mama. Ya sudah, tunggu saja. Abu. Nah, Kalau nanti proyek perjodohan ini berhasil, ente kawin sama Zubaidah, jangan lupa. apa? Ente harus membiayai dana perkawinan anak sama Marfua, ya? Oh, beres Nawas, beres. Nanti Marfua akan Abu kawinin juga. Begitu dong. Iya. Itu namanya saudara. Saudara kembar. Iya. Abu. Nah, Ntar dulu. Barusan ente ngomong apa? Ente mau kawinin juga Marfua? Iya.
Maksud Ana, kawinin Ana sama Marfua. Oh, iya. Nah, Nawas. kenapa? Seandainya ente jadi menikah dengan Marfuah, terus ente disuruh mengisi biodata seperti ini, ente bisa jawab gak? Gampang, sipil kecil. Ya sudah, Abu coba ya. Ya. Nama, Nama Nawas bin Manjur. tempat dan tanggal lahir. Mujarab, Jalan Kormarindang 12. Mujarab, Jalan Kormarindang 12. Ya. 12. Jangan salah ente. Enggak, ini nomornya 12 kan? Kenapa seperti angka 5? Enggak, ini udah 2 nih. 1, 2, 12. Kayak ente, bikin terus- 2 kayak bebek. Iya. Terus tanggal lahir. Tanggal lahir 17 Rabiul Awal. 17 Rabiul Awal. Betul. 17 Rabiul Awal kan? Iya. Iya. Pakai jamnya tidak? Nggak perlu Nawas. Ana masih ingat jamnya. Udah, nggak perlu. Ah, Nggak perlu. Oh, tidak perlu. Iya. Ya udah. Kalau gitu kita sama. Terima kasih ya. Maksud ente? Iya, dapat jawabannya. Gratis. Ini nyontek sama Ana. Ya, amal Nawas, amal. Tidak, bayar. Nggak bisa. Abu bayar. Nggak bisa Nawas. Itu Abu jawaban tadi Ana gratis, tuh. nggak pakai bayar-bayaran. Ingat ya. Kawinin Ana nanti ya. Tapi biayanya dari ente. Iya, Ya? tenang. Saudara kembar. Coba teman ente itu. Maaf Tuan, hampir berhasil. Nyaris berhasil. Sebentar lagi sampai Tuan. Maksud ente? Ketika Ana harus keluar dari istana, Ana mulai berpikir, untuk apa Ana mengorbankan jiwa dan raga Ana yang belum jelas asuransinya? Maksud ente apa? Begini Tuan, tadinya Ana pikir penyelidikan itu hanya ada di dalam istana. Tapi ternyata penyelidikan harus keluar istana. Kenapa ente nggak keluar istana untuk menyelidiki bisnis kerja mereka? Itu dia Tuan. Tadinya Ana mau keluar istana. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan Ana, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap Ana, Tuan? Ya jelas Ana dong. Tuan mau bertanggung jawab terhadap diri Ana? Jelas dong. Mau membiayai apa-apa kalau Ana? Jelas dong. Terima kasih, Tuan. Apakah semua biayanya itu boleh Ana minta dulu DP-nya 10% aja? Boleh? 20%. Wah, terima kasih, Tuan. Maaf, Tuan. Bisa ditandatangani kwitansinya di atas materai ini, Tuan? Oh, tanda terima. Iya. Nggak lupa selalu bawa kwitansi. Nih, sekarang ente sah jadi anggota proyek ini. Asik. Sekarang duitnya mana? Buat apaan? Ini anggaran ini. Ente minta sama tuanku Putri Zubaida. Tugas Ana cuma tanda tangan, Bahlul. Payah deh. Ana harus balik ke sana lagi dong. Iya. Mil. Tunggu dulu. Sebelum ente minta anggaran pada Tuan Putri Jubaida, ini ada tugas baru buat ente. Tugas apaan, Son? Ente datang ke tempatnya si Abu. Minta data-data yang sudah diisi sama si Abu, ya? Anggarannya mana? Anggaran kerja dulu, baru nanti anggarannya keluar. Udah sana-sana. Ya, ongkos Soun ke sana. Ya, ente talangin dulu pakai duit ente, oke? Ya, belum apa-apa udah keluar modal lagi. Ayo jalan lah, manis. Jom. Ini ontak. Tomat apain sih? Ontak payah, ini ontak. Cuman banget apa sih? Ya macam-macam loh ya. Ana ini begini udah jadi anggota proyek ini, tahu? Ente kan belum. Yang bener ente. Ntar ente bohong lagi. Mana lihat? Nih. Keren lagi. Nah. Berarti Tomat ente. Terus hiburan. Jom. Nah, Jom. Hiburannya No, itu sudah Jom. disiapkan semua Pak Ketua. Jom. Oh ya, hiburannya apa aja? Ana udah bikin anggaran baru, Jom. Ini Supaya dari Ana panitia bisa seksi jadi hiburan. anggota. Hiburannya macam-macam. Yang di Ada proyek tadi ente tuh, Aduh, Jom. Ana suka. Nah. Jom. Ente suka dia? Jom. Jom. Ada penari-penari dari Woi, tolong, woi. Semuanya sudah lengkap? Oh, sudah. Uang transportnya sudah di dalam semua? Kok pakai transport segala? Coba bayangkan, seandainya De Abu, De Nawas jadi Ana, disuruh mundar-mandir tanpa ongkos.
Pasti sedih kan? Sedih kan? Coba lihat mukanya. Sedih kan? Jadi Ana mohon kepada Tuan Putri Zubaidah sebagai pemilik proyek untuk menyetujui anggaran staf baru tersebut di atas. Tertanda Ahli Nujum, Ketua Pelaksana Proyek. Oh, jadi Saudara Jubir mau ikut juga dalam proyek Zubaidah ini? Rencananya sih begitu, Tuan Putri. Habis Ana lihat proyek ini prospeknya lumayan cerah, jadi Ana mau ngikut. Jadi kalau bisa tolong ditandatanganin, Tuan Putri, biar anggarannya bisa cepet turun. Apa untungnya Bu Zubaidah kalau kamu ikut dalam proyek ini? Banyak keuntungannya, Tuan Putri. Ana punya 5 kelebihan yang bisa dibuktikan. Pertama, Ana ahli dalam hal catat-mencatat. Kedua, Ana pandai dalam mengolah kata-kata. Ketiga, Ana tinggi. Oh, tinggi kan? Keempat, Ana manis. Kelima, Ana beribawa. Beribawa, Tuan Putri. Kenapa hidung ente nggak diomongin sekalian? Jangan bobo hidung dong. Alasan pertama kedua bisa diterima. Asik. Selebihnya tidak bisa diterima. Menggelikan. Menggelikan. Ya udah deh, nggak apa-apa, Tuan Putri. Yang penting anggarannya bisa ditandatangani ya, Tuan Putri. Belum. Apaan lagi, Tuan Putri? Zubaidah belum bisa menyetujui ini sebelum ada tanda tangan dari Wakil Ketua Pelaksana Proyek. Wakil Ketua Pelaksana Proyek? Berarti si Soun dong, Tuan Putri? Betul. Aduh, tapi kan udah ada referensi dari Ketua Pelaksana, si Ali Nujum, Tuan Putri. Apa lagi? Peraturannya memang begitu. Kalau Jubir mau ikut, harus mengikuti prosedur. Berarti kalau udah dapat tanda tangan dari si Soun, anggarannya bisa cepet ngalir dong. Nanti Zubaidah periksa dulu. Iya udah deh. Berarti Ana ketemu Wakil Ketua dulu ya, Tuan Putri. Iya. Minta tanda tangan, nih brengsek banget nih si Soun. Tuh, buatin orang aja deh. Tuan Putri, kalau anggaran marfuah kapan keluarnya? Anggaran kamu nanti Zubaidah masukin gaji kamu bulan depan. Jadi, kamu dapat gaji 2 kali lipat. Marfuah pikir-pikir dulu deh untung ruginya. Kita ini kan sama-sama pejabat. Masa ente nggak kasih tahu sama Ana? Oke, kita sama-sama pejabat di pemerintahan. Tapi dalam soal bisnis, kita beda jalur. Dan lagian kan ente punya bisnis sama Tuanku Sultan Modot. Justru itu. Bisnis Ana ada hubungannya dengan bisnis ente. Maksud ente apa? Begini. Bisnis Ana itu bisa jalan kalau Ana tahu apa bisnis ente. Justru bisnis Ana bisa mati kalau Ana kasih tahu ente. Tapi bisnis Ana juga bisa mati kalau ente nggak kasih tahu. Lebih bagus begitu. Yang penting bisnis Ana tetap berjalan. Tolong Ali Nujum, tolong Ana. Kecuali Kecuali apa? Kecuali apa? kecuali ente kasih kompensasi yang nilainya lebih dari proyek Ana. Nah, bisnis Ana mati, enggak masalah, tidak masalah. Ana kan dapat ganti rugi dari ente. Gimana, setuju? Berarti Ana harus mengajukan anggaran lagi dong sama Tuan Sultan Mohdot. Terserah ente. Iya dah. Kalau gitu Ana permisi dulu. Ana mau ajuin anggaran dulu ya. Ya, foto, silakan. Asik, Ana dapat bisnis cadangan. Assalamualaikum, Saun. Waalaikumsalam. Maaf, Ana mengganggu sebentar. Sorry. Maaf, Van Dolar. Terus yang 30 juta? Sudah ditransfer juga. Oke, Van Dolar. Yang 70 sama yang 60 itu tidak apa-apa. Gampang itu. Nggak usah dipikirin dulu. Itu fulus kecil untuk Ana. Jadi totalnya berapa, Van Dolar? 120 ditambah 5. 125. Oke. Ya, sebentar. Ana catat dulu, Van Dolar. Polpen. 125. Oke, 125. Oke, sebentar, Van Dolar. Kertas. 125 ya. Yang itu terakhir, tolong dicatat. Tulis. Ya. $125. Oke. Baik, Van. Yang penting proyeknya berjalan lancar. Van Dolar nggak usah takut lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Hebat Saun sekarang, udah pakai telepon. Ya, untuk memperlancar proyek saja. Iya. Begini Saun, kedatangan anak ke sini, Nah, anak kan disuruh 125. sama Tuan Putri Zubaidah untuk meminta tanda. Assalamualaikum. Oh, Van Dolar, ada apa lagi? Terserah Van Dolar lah. Mau 70, mau 180 juta, nggak apa-apa. Yang penting harus berjalan proyek ini.
Ana yang tanggung jawab. Ya? Assalamualaikum. $1. Iya, $1. $1. Bosnya ya? Begini, Saun. Kedatangan anak sini kan Ana disuruh sama Tuan Putri Zubaida. 5 juta Di jadi sini kan Saun 120. sebagai wakil ketua. Terus dikurangi Jadi lagi Ana 40. meminta tanda tangan 120, biar anggarannya bisa kurangi cepat 40, turun. Jadi jadi kalau 40 juta, kok jadi 40 juta sih, Saun? Minta sebentar. 80, Jangan ganggu 80. Ana lagi ngobrol, minta waktu sebentar nih. Ana nggak konsen. Ya. Ada apa? Tadi Iya. ketemu sama? Sama Tuan Putri Zubaida. Terus? Jadi Ana di sini mau minta tanda tangan sama Saun. Saun kan sebagai wakil ketua, ya kan? Biar anggarannya bisa cepat turun, Saun. Jadi tolong tantangannya dikit aja nih. Itu nilainya berapa sih? Hah? Anggaran itu nilainya berapa? Kok mesti Ana yang harus tanda tangan? Mestinya kalau 10 juta ke atas baru Ana yang tanda tangan. Berapa itu, Jubir? 235.000. Ya ampun, itu bukan tanggung jawab Ana. Asisten saya aja bisa tanda tangan itu. Jadi ente udah pakai asisten sekarang, Saun. Assalamualaikum, Bos Saun. Waalaikumsalam, Yun. Hebat, Saun. Ini data-data yang sudah saya minta. Udah lengkap? Yes. Gak ada yang ketinggalan, ente minta? Oh, enggak. Ini asisten Ana. Tomat, gaya ente udah pakai jadi asisten sekarang. Asisten. Asisten ya, asisten. Nggak bisa ngomong. Payah nggak bisa ngomong. Gimana jadi orang penting? Yun, ini uang yang Ana janjikan semalam. $1,5 juta. Buat ente, cukup? Terima kasih banyak, Bos Saun. Wah. Gila, Cing, $1,5 juta. Banyak banget. Saun, jadi bagaimana tanda tangannya? Oh ya, cukup asisten Ana. Iya, Ayo, Yun, tanda tangan ini. Bos Saun, bagaimana nanti? Pekerjaan saya apa lagi? Pokoknya kalau sudah selesai ini, ente Tanda tangan terus cuek kasih Ana banget. kerjain. Yes. Ya? Oke. Udah nggak apa-apa. Jadi begini, Saun Terus sama jangan Mimun. lupa. Ana mau Ini ngucapin uang terima harus kasih. dimanfaatkan. Udah dikasih tanda Soalnya, tangan. Jadi nanti kalau anggarannya sudah bisa cepat selesai, turun. Ana Jadi, kasih lagi sama ente. Saun, kalau woi, boleh woi, gitu. woi, woi. Minta pamit nih, tanda tangannya kan udah. Oh, iya, Pamit. silakan. Maaf ya, makasih nih. Jubir minder di depan Ana. Gara-gara Ana ngomongin fulus juta-jutaan. Mati kutu. Jubir kaget, Ana dapat uang $1,5 juta. Mana duitnya? Kok duitnya diambil lagi? Ya, Ana tadi cuma acting aja di depan Jubir ngasih ente $1,5 juta. Terus duitnya Ana mana? Masa ngambil beginian aja $1,5 juta? Nih, Ana kasih ente sekeping aja. Ya, memang dari tadi Ana udah berasa. Tumben ente mau kasih uang $1,5 juta. Apalagi nih? Ini untuk anggaran baru, Tuan. Tadi ente sudah minta, sekarang minta lagi. Tadi itu untuk anggaran operasional proyek. Yang ini? Kalau ini anggaran untuk pelaksanaan proyek. Nah, kalau anggaran ini turun, baru proyek akan berhasil. Tinggal satu langkah lagi, Tuan. Tuan tinggal tanda tangan, Ana ambil fulusnya di kasir. Beres kan? Sebentar lagi beres. Tuan tinggal tanda tangan. Ayo, Tuan. Tanda tangan. Iya, Tuan. Kenapa disobek, Tuan? Oh, Tuan mau kasih Ana fulus yang cash. Ana terima cash. Cash. Bahlul ente. Proyek Ana tutup. Maksudnya, Tuan? Proyek selesai. Tidak ada proyek-proyekan lagi. Tapi bagaimana dengan bisnis para pejabat, Tuan? Biar Ana tanya sendiri. Ente kebanyakan anggaran. Stop. Aduh. Rasain. Tema pembicaraan hari ini bukan membahas anggaran proyek, tapi membahas masalah langkah-langkah proyek. Ini harus segera berhasil. Ini sudah episode 26. Tolong diperhatikan ya. Tapi nggak jelas. Ini bagaimana, Tuan Putri? Oh, kamu ada di sini, Pantasan sih gak sana kosong. Zubaida, Iya, Bah. ada apa ente di sini? Anu, Bah, kita lagi grouping. Oh iya, kita lagi grouping. Ayo, lanjutin lagi groupingnya. Nggak percaya. Lagi pada ngapain? Ayo. Anu, tadi... Kalau begitu, sekarang kita ambil suara bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini apa lagi nih, Zubaida? Ini kita lagi mempersiapkan ulang tahun untuk Abah. Ulang tahun? Ulang tahun apa kan bulan kemarin. Tapi bulan ini kan belum, Tuan. Tuanku kan kalau ulang tahun tiap bulan kan nggak apa-apa. Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Ayo.
Pada ngapain? Siapa yang Ayo. Enggak, ini mau happy birthday. Jawab pertanyaan Ana. Ada apa ini? Maaf Tuan, karena yang duduk di paling ujung adalah Tuan Putri Zubaidah. Maka pimpinan rapat ini pasti Tuan Putri Zubaidah. Dan pasti yang paling tahu semua, pasti Tuan Putri Zubaidah. Benar juga itu. Zubaidah, jawab dengan jujur. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok malah nangis? Nangis? Hei, para pejabat, jawab pertanyaan Ana. Ada apa ini? Jawab! Kalau ente nggak mau menjawab, Ana pecat sekarang juga. Jangan Tuanku Sultan Modot, jangan. Lebih baik ngomong dah daripada dipecat. Jadi begini Tuanku Sultan Modot. Maaf Tuan Putri Zubaidah, Ana terpaksa ngomong. Tuanku Sultan Modot, begini, buruan Jum ngomong. Ontak, anak melulu. Maaf Tuanku Sultan Modot, sebaiknya yang ngomong adalah Sun, ente dong yang ngomong. Baiklah Tuanku Sultan Modot. Sebagai wakil ketua pelaksana proyek ini, hamba bertanggung jawab. Iya, betul. Memang sepatutnya Tuanku Sultan Modot mengetahui permasalahannya. Supaya masalah ini jelas. Dan lebih jelas lagi, biarlah asisten saya yang menjelaskan, Tuan. Silakan Tuan Miun. Kok aneh ngomong? Nah, ente kan asisten anak. Asisten, anak kan cuma satu keping, Saun. Masa harus anak yang ngaku, Saun? Aduh, Saun. Jum, ente aja deh yang ngomong. Ente kan jatahnya lebih banyak, Jum. Ali Nujum, Iya salam. Iya, maaf Tuan. sebenarnya ada apa ini? Maaf Tuanku Putri Zubaidah, Ana terpaksa berterus terang. Begini Tuanku Sultan Modot, tujuan kami semua berkumpul di sini sedang membicarakan hubungan Tuanku Putri Zubaidah dengan Abu supaya Tuanku Sultan Modot merestui. Apa? Maaf Tuan. Tuan, nampaknya semua pejabat yang hadir di sini sudah bersekongkol dengan Tuan Putri Zubaidah. Benar. Jengkol. Bersekongkol, budak ente. Zubaidah, Iya, Pak. bener? Berhubung Abah sudah tahu, Zubaidah mau terus terang. Zubaidah akan tetap berhubungan sama Abu. Walaupun Abah tidak setuju. Apa yang nangis? Zubaidah diusir dari sana. Walaupun Zubaidah hidup sengsara. Walaupun nanti orang-orang menganggap Abah yang tega sama anaknya. Sampai anak cucu negeri Mujarab menganggap Abah raja yang kejam, Abah yang sadis. Biarin Zubaidah hidup sengsara, nggak apa-apa. Abah senang-senang di istana sendirian. Abah jahat, Abah kejam. Abah sadis. Abah sadis, men. Dasar kejam lagi. Abah kejam, Abah tega. Baiklah, kalau Tuanku Putri Zubaidah ingin meninggalkan istana ini, Ana sebagai ketua pelaksana proyek ini ikut meninggalkan istana ini. Begitu bunyinya. Jum, ente keluar Jum. Ember. Ya udah Jum. Kalau begitu, anak keluar juga ikut ente. Jadi gembel lagi dah Jum. Daripada tinggal di istana, ngikutin situ tuh. Bapak kejam, abah kejam.
Ana ikut ente ya, Jum. Habis anak nggak tega. Ntar Jum, Jum. Udah. Apa darti darah tinggi. Sebagai ibu sekretaris proyek, jika proyek ini gagal, Marfuah juga akan ikut keluar dari istana ini. Ikut Tuan Putri. Abang kejam. Abang tega. Abang sadis. Abang modot kejem, abang modot kejem. Kalau abang modot nggak ngizinin kakak Jubaida sama kakak Abu nikah, aku keluar dari sini. Abang kejem. Tenang kau. Kejem. Anak ngapain di sini? Ikut ente kok. Abang sadis. Baiklah. Hei, dengarkan. Kalau ente semua mau mengikuti Putri Ana Jubaida pergi dari istana, silakan. Ente pergi, Ana masih punya pejabat satu, Perdana Menteri. Masih punya Perdana Menteri. Ana ikut pergi juga. Pergi daripada berdua. Syukurin. Abang kejam. Kita keluar. Orang pandai yang kerja di sini. Abu! Marfuah? Abu mana? Abu mana? Abu lagi. Abu! Abu! Ada apa, Marfuah? Ada apa, Marfuah? Nawas, Abu mana Nawas? Abu lagi. Abu! 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 Kenapa sih? Ada Abu! masalah? Sini deh. Abu Sultan Motat, Abu. Sultan Motat. Kenapa? Kenapa? Sultan Motat, Abu. Ya, kenapa? Kamu pasti seneng deh. Kamu juga pasti seneng deh. Iya, senang. Sultan. Kenapa? Ya, senang apa? Sultan Motat, Abu. Kenapa? Kenapa? Sultan Motat, Abu. Aduh. Sultan Motat. Iya, Sultan Modot kenapa? Marfuah, ingat. Kenapa Sultan Modot? Kenapa? Kalian pasti seneng deh, pasti seneng. Sultan Motat. Senang apanya belum dikasih tahu? Sultan Motat, Abu. Sultan Motat. Sini dulu. Jangan ketawa, dendam seneng dulu. Hah? Sultan Modot kenapa? Dalam kesempatan ini Ana menyatakan bahwa tegarnya cinta yang tulus dan sejati akan bisa mengalahkan segala-galanya. Biarpun ombak laut menerjang, gunung meletus, menggetarkan bumi, tapi tidak akan menggoyahkan cinta yang tulus dan sejati. Untuk itu, sengaja Ana mengundang Abu dan Nawas beserta mamahnya untuk mendengarkan berita langsung dari Ana. Dan berita ini besok pagi akan dikumandangkan ke seluruh rakyatku di negeri Mujarab. Bahwa 3 hari lagi bahwa 3 hari lagi Putri Ana Jubaida ini bekas Baru dipakai sekali, Tuan. Putri Ana Jubaida akan menjadi permaisuri. Putri Ana Jubaida akan menjadi permaisuri. Ini, Tuan. Abu. Ayo gembira.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.